Podcast Juara Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi Rantes. Jabar, kembali lagi tentunya bersama kita di Podcast Juara Jabar Prof bersuara. Dan tentunya juga Yudi Rapid tidak sendirian, tapi ini di kantor dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Kita akan bertanya tentang satu pandemi. Kalau manusia kan coronavirus. Nah, ini untuk hewan yaitu PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, telah hadir bersama saya tentunya satu kepala dinas yang inspiratif kalau menurut saya luar biasa sekali. Enaken gitu kalau ngobrol gitu ya. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Sujaina MM. Apa kabar Pak? Damang Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam tadi ya Kang Yudi. Iya. Jadi mun teu aya PMK mah jigana moal ka dia ya. Ya karena ada PMK aja kita mana abdi di sumpingan ya. Teman-teman podcast Jabar Juara kan gitu. Oke. Alhamdulillah sehat dan kemudian juga dalam rangka PMK ini pun Ya. juga kita siap siaga. Luar biasa. Menjelang Idul Kurban. Nah, ini dia Idul Adha gitu Pak. Tapi kalau misalnya kita boleh flashback nih Pak, nih bagaimana sih kondisi hewan ternak di Jabar ketika PMK melanda dan ini teh awalnya teh seperti apa Pak PMK bisa masuk ke Jawa Barat gitu? Ya, itulah jadi Allah mah sudah menakdirkan ya. Jadi Ya. saya dulu sebelum ke Dinas Ketahanan Pangan ngurus divisi logistik di mana di Covid. Ayeuna ngalih ka dieu aduh. Karek ge genep bulan kan gitu di pasihan PMK. Oke, challenge ya Pak ya? Iya, pikir saya PMK teh peraturan Menteri Keuangan ya. Oh. Bukan namanya penyakit mulut dan kuku. Jadi kejadiannya posisinya itu kita tuh tanggal 5 Mei itu teh masih pada posisi cuti ya, cuti lebaran. 5, iya. Masih cuti lebaran. Kita dapat informasi tuh dari grupnya dinas yang membidangi peternakan seluruh Indonesia bahwa di Jawa Timur sudah ada 3 kabupaten yang ditetapkan sebagai wabah dari PMK. Oke, awalnya Nah, dari awalnya Jawa Timur. Oh. Nah, kita kemudian tanggal 5. Ya. Akhirnya kita konsolidasi itu tanggal 5 teh. Konsolidasi walaupun libur ke kantor cek saya teh kan gitu. So, kumaha? Akhirnya ketemulah dari Garut ada laporan Ya. bahwa ada sapi yang bergejala klinis yang memang seperti PMK. Oh. Jadi gejala klinisnya teh hampir sami Kang Ya. sama COVID. Naon? Panas. Tah cenah Hewan ari juga bisa demam Pak? tahnya kan gitu. Terus ari cik saya teh kumaha teh cara ngukurna? Pakai termometer gang. Sama. Di nu naonna tarangna cih teh. Enggak cenah. Di kuping. Kalau hewan tuh di kuping. Jadi akan kelihatan dan memang kalau sabaraha sih panasnya. Ya kalau 38 40 oh sama dengan COVID. Jadi ketemulah di Garut ada gejala klinis panas, kemudian juga mulutnya Ya. berbusa, kemudian kukunya ada yang mulai lepas kan gitu, coplok kan gitu. Nah, kemudian kita minta ke Balai Veteriner Subang. Balai Veteriner Subang itu miliknya Kementerian Pertanian, dan dia adalah punya kewenangan untuk menjadi laboratoriumnya ternak. Jadi yang memeriksa, jadi dia ngambil sampel darahnya, Ya. kemudian dia periksa PCR lah, sama oke. dengan PCR. Nah, kemudian baru hari ketiga baru keluar, oh positif PMK. PMK. Oh, jadi yang Jadi, pertama di Jawa Baratnya di di Garut, Garut. Pak. Atau aya naon ya Pak nya sapi di Garut ke Jawa Timur gitu. Bukan. Oh, bukan. Jadi setelah kita tracing, ieu teh aya deui testing, tracing, Sama kayak tracking, COVID ya, kan Pak ya? gitu sama seperti Oh, COVID. ya ampun. Jadi kemudian kita penasaran kan, iya di mana kan gitu. Kemudian kita tanya si peternak itu, iya di mana asalnya sapi iya kan Nah. gitu. Nah, kemudian dia bilang bahwa saya beli dari pasar hewan Manonjaya. Kemudian kita tanya ke pasar hewan Manonjaya, ini dari mana? Oh, cenapa iya teh di Jawa Timur. Oh, ketahuan sekarang. Ketahuan Pak. langsung kan. Jadi testing tracing itu memang benar dan kita lakukan. Nah,
itu teh asalnya Garut teh cuman 200-an gitu ya, Ya. 200 ekor. Ada sapi potongnya, ada sapi perahnya. Ada laporan lagi tuh ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional, ISIKNAS namina, Ya. itu punyanya Kementerian Pertanian. Cenah di Tasik aya, cenah gitu. Kemudian di Banjar aya, cenah di Kota Banjar. Kita periksa lagi, tim balai veteriner itu juga turun lagi, ngambil sampel darah, kemudian di PCR deui, kemudian diperiksa, ya positif deui, tilu. Jadi pertama itu bulan Mei itu tanggal 8, 9, 10 lah, itu teh ketahuan di 3 kabupaten positif. Nah, jadi dari mulai waktu itu sekitar 300-400-an lah kan gitu ya di 3 kabupaten kota itu, sampai sekarang tanggal 23 per hari kemarin udah 27.000. 27.000. Baik, bayangin ya, data tepatnya mah ada, tapi sekitar 27.000. Ya. Kalau kita ngelihat sekarang itu tanggal 24 ya. 24 kemudian mulai anggap tanggal 10 Mei lah. Berapa lama? Cuman sebulan setengah. Sebulan setengah dari 3 kabupaten sekarang sudah 25 kabupaten kota. Waduh, betul Nah, ya. jadi itulah pergerakan yang namanya PMK ini menular sangat cepat di ternak. Hanya saya mohon ingatkan bahwa PMK ini tidak nular ke manusia, tidak zoonosis gitu. Jadi kalau di peternakan ada istilahnya zoonosis, yaitu menular ke manusia. Nah, ini tidak zoonosis, jadi tidak menular ke manusia. Jadi aman. Hanya manusia itu bisa menjadi carrier. Pembawanya. Pembawa itu dalam apa? Dalam tadi si peternak nih, dia naon teh maraban, dia masihan vitamin. Kalau si hewannya itu sudah terkena, itu nempel kan di baju, di alat-alat, di karanjang misalnya, maraban, dia datang tuh ke mana? Ke peternak yang lain. Ngobrol lah jeung peternak, didinya kumaha cenah peternak teh kieu. Oh, ya nempel lah. Kan gitu. Makanya dan kemudian tipikal kandang di kita kan berdekatan. Betul. Dekat rumah, dekat kandang orang lain. Jadi ya wajar kalaupun kemudian itu menularnya cukup cepat. Jadi memang posisinya sekarang kondisinya udah seperti itu, Kang Yudi. Oke. Nah, Pak Arifin ini juga pengen tahu, setelah mengetahui bahwa tadi di Garut, di Tasik, di Banjar itu positif PMK, apa langkah-langkah yang diambil oleh DKPP Jawa Barat dan apakah ada strategi khusus tentunya untuk penanganan PMK ini, Pak? Ya, jadi PMK ini kan sebenarnya sudah bebas kita teh hampir 32 tahun. 32 tahun kita teh sudah tidak ada PMK Indonesia, termasuk Jawa Barat. Dan itu teh kalau menurut literatur kemudian sejarahnya ngilangin PMK itu 100 tahun. 100 tahun? 100 tahun itu teh ngilangin PMK supaya kita bebas teh kan gitu. Nah sekarang udah 32 tahun jol deui tah. Nah kan kemudian bagaimana setelah kita santai ataupun juga kita tidak waspada karena sahanu nyangka aya PMK kan gitu. Nah akhirnya kita coba nih konsolidasi. Saya tanya ke teman-teman, kan semua orang juga ini generasi yang sudah tidak mengalami kan gitu. Iya, karena 32 tahun yang lalu. Iya, itu kan orang baru, yang ada adalah yang tahu adalah literatur, teori, aturan. Tapi emprakna mah kan gitu. Nah hanya kebetulan tadi, kita kamari udah COVID nih, COVID melandai. Tapi langkah-langkah untuk itu ya kami lakukan seperti penanganan COVID. Pertama, kami lakukan koordinasi dengan kabupaten kota langsung. Pokoknya sebelum ada surat edaran, saya juga sudah keluarkan edaran. Waspada, ini sudah mulai ada PMK. Kedua, tolong dibikinkan gugus tugas posko di masing-masing kabupaten kota. Yang ketiga, pokoknya ada obat-obatan vitamin yang ada segera berikan. Termasuk dari kami, turunkan ke kabupaten kota. Keempat, kemudian monitoring oleh dokter hewan dengan petugas medis, para medisnya untuk lihat ke lapangan.
Yang kelima, sosialisasi. Ya. Awas, ini harus dilakukan ini semua, gitu. Jadi Ya. itu yang kita lakukan. Pokoknya proses percepatan itu sebelum Kementerian Pertanian mengeluarkan apapun juga kita sudah melakukan. Dan alhamdulillahnya teman-teman di kabupaten kota lancar. Tapi balik lagi, Pak, obatnya, vitaminnya. Nah, virus itu kan tidak bisa disembuhkan. Tapi bagaimana virus ini dihilangkan oleh imun tubuh kita atau imun tubuh ternak kan gitu. Jadi kumaha carana wawalan we tah aya nuku koneng cenah, aya nuku madu, aya nuku lemon cenah, pokoknya mah wal supaya apa? Mereka mau makan. Karena salah satu masalahnya kan di mulut. Mulutnya kemudian rusak sampai lidahnya itu bisa copot loh. Oh kan iya. kalau di lidah tuh ada yang putihnya di atasnya. Betul. Nah itu cecoplok. Walah. Nah jadi seperti naon teh istilah nama barusuh. Barusuh sariawan Jadi gitu ya. dia tidak mau makan. Kalau tidak mau makan leles paeh. Kan gitu. Nah makanya si peternak kan investasi itu oleh mereka. Ya. Di wawalan ku jeruk cenah. Wah, jadi itu kabayang peurih kan gitu ya. Jelema bisa ngomong, Arisato ya kan nggak bisa kan gitu hitungannya. Nah tapi akhirnya kita lakukan itu semua konsolidasi dan mulai ada sekarang itu tingkat kesembuhan di angka 30-35%. Jadi mulai sembuh kan gitu. Itu kan. Itu gara-gara obat yang dikasih atau? Termasuk obat. Termasuk obat. Termasuk obat karena bagaimana kemudian kalau kita terserang atau sapi terserang itu antibodi itu di hari ke-6, hari ke-7 sebenarnya udah keluar. Udah mau gitu. Asal tadi dicekokkan deh kan, dicekok oleh makanya hitungannya kalau mereka mau makan itu 2-3 hari pun juga sebenarnya udah bisa ini lagi. Udah sebenarnya sembuh virus lagi ini gitu. Ya kita aja kena virus kan gitu sok ya COVID gitu. Iya, betul. Makan we cenah dengan obat vitamin dengan nanaon kan sehat deui kan. Oke, jadi harus ada aktif dari peternaknya ya Pak ya? Akhirnya itu. Oke. Nah, ini penasaran Pak kalau tadi kan penyakit mulut dan kuku. Tadi kan mulutnya rusak, nggak mau makan. Nah, kalau kukunya gimana sih Pak? Coplok. Oh, sama juga. Coplok. Kukunya teh kan ini teh PMK ini menyerang kepada hewan-hewan yang berkuku 2 genap. Jadi si kukunya itu coplok gitu. Coplok. Jadi sapi perah, sapi potong, domba, kambing, kerbau, babi. Nah itu yang terkena PMK. Yang lain mah enggak. Ke unggas enggak. Enggak akan. Ke mana? Ke hewan kesayangan juga enggak. Ke kuda juga enggak. Gitu. Tapi bisa jadi carrier itu tadi. Enggak. Kalau manusia yang bisa jadi manusia. carriernya. Oke. Ya. Oke. Nah ini Pak kalau misalnya COVID nih, kita kan divaksin ya Pak ya. Nah kalau misalnya hewan ternak kena PMK divaksin juga nggak Pak? Nah salah satunya vaksin itu adalah untuk memperkuat kita kan. Memperkuat kita divaksin supaya tebenang ku COVID. Betul. Sama. Jadi perlakuannya hewan pun juga kalau yang sudah terkena mah itu tidak harus divaksin, tapi nunggu 6 bulan. Setelah mereka kena, kemudian sembuh, tunggu 6 bulan. Karena antibodinya kan udah keluar. Sama seperti kita pun juga kalau di COVID kan gitu. 6 bulan baru kita melakukan vaksin. Vaksin itu sekarang diberikan kepada yang sehat. Nah, kita sudah melakukan penyuntikan vaksin. Kemarin kita dikirim 1.600 dosis. Kita sudah lakukan penyuntikannya perdana oleh Pak Gubernur Jawa Barat di Tanjung Sari, di mana Kabupaten Sumedang, udah dilakukan 1.600 di 5 kabupaten kota. Kemudian hari kemarin kita di dropping lagi dari pusat 111.900. Jadi kalau di jumlah-jumlah ya kita itu ada sekitar 120.000. Nah jadi 120.000 dan baru didistribusi kemarin ke kabupaten kota. Hari ini Jumat ini sedang berlangsung pemaksinan massal di semua kabupaten kota. Udah. Jadi dan dosisnya itu adalah yang pertama sekarang disuntik. Kemudian dosis kedua nanti 1 bulan, baru boosternya 6 bulan. Sami ada juga, sami Pak. Tapi ada yang ngebedain Pak. Kalau manusia mah harus peduli lindungi, nah kalau hewan ada nggak Pak?
Ari urang mah bisa ngomong, ari hewan mah tidak bisa ngomong. Itu yang kumpul kan gitu. Jadi ada Pak, untuk peduli lindunginya kita pakai ear tag. Jadi setiap yang sudah divaksin itu kan sok anu antingnya warnanya macam-macam warnanya. Jadi itu teh langsung setelah divaksin cetrok di kitu digantungkan, kemudian di situ ada barcode. Barcode-nya adalah milik Kementerian Pertanian karena yang buat ear tag-nya adalah teman-teman dari Kementerian Pertanian. Kita hanya di dropping aja, termasuk vaksinnya. Kita hanya melakukan oleh vaksinator kita dengan kabupaten kota, kemudian pengadministrasian masuk lagi ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKNAS) tadi. ISIKNAS. Nah, jadi ini benar atau tidak itu tuh bisa langsung dilihat dari barcode-nya. Karena katanya yang ngebuatnya dari Perum Peruri katanya. Jadi dari sisi keamanannya juga udah aman ya. Si barcode-nya itu. Itu Kang Yudi. Nah, ini Pak tantangannya apa Pak dalam vaksinasi hewan ini Pak? Tantangannya sebenarnya karena ini mendadak ya, semua harus konsolidasi. Kita harus cek vaksinatornya. Kita harus mengkonsolidasi karena dokter hewan kita sedikit. Kemudian para medis kita pun juga terbatas. Kemudian rantai dinginnya karena vaksin ini sama harus di bawah minus 8 derajat. Jadi kan harus di dalam cool box yang seperti itu. Kemudian juga lokasi. Kan peternak berjauhan. Kalau kita manusia datanglah ke puskesmas ini atau apa, kan hewan mah kita yang harus datang ke kandang-kandang ternak kan gitu. Nah itu harus bisa konsolidasikan. Akhirnya kita kerjasama dengan Perkumpulan Dokter Hewan Indonesia dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia termasuk perguruan tinggi. Ada Fakultas Peternakan, ada Fakultas Kedokteran khusus kedokteran hewan di Universitas Padjadjaran. Jadi kita konsolidasikan dan kita siap. Jadi yang kemarin kita hampir 120.000 ini udah kita jalan semua. Dan kita diberi batas waktu cuma 4 hari loh. Oleh kementerian, ya lah sok pokoknya mah ke kabupaten kota ini lakukan supaya nanti kita dikirim lagi vaksin yang kedua. Karena Kementerian Pertanian janji nih 2,2 juta lagi sedang dalam proses dan kemudian setelah itu dikirim. Nah kemarin juga kan Jawa Barat sudah melepas tenaga kesehatan hewan Pak. Nah pengen tahu dong Pak tugasnya apa nih Pak nakes hewan ini? Ya, nah jadi kita ini kan sekarang adalah pada posisi H-16 ke Idul Kurban, tanggal 9 Juli. Nah, kita kan harus prepare semuanya. Satu, si para petugas kesehatan hewan yang kita tugaskan ke lapangan itu adalah pertama penanganan dulu PMK. Penanganan PMK kan tetap harus dijaga, jangan sampai kemudian itu terus menular. Itu Kang Yudi, karena itu tadi cepatnya tadi kan. Yang kedua, si petugas kesehatan hewan pun juga dia turun ke lapangan untuk memonitor kesehatan hewan, khususnya ternak tadi, domba, sapi, kambing gitu, untuk Idul Kurban. Bahwa yang akan dijadikan hewan kurban itu dalam kondisi sehat. Kan gitu. Kemudian yang ketiga, para petugas kesehatan atau khususnya dokter hewan, itu pun juga diturunkan untuk komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi. Bahwa ini hewan teh begini, kemudian nanti kalau misalnya penyembelihan pada saat kurban harus sesuai SOP, harus seperti ini, kan gitu. Betul. Nah, itu dilakukan karena masih ada pemberitaan, masih ada kemudian juga informasi yang menyebutkan hewan yang terkena PMK kemudian dagingnya tidak boleh dimakan. Itu teh hoak. Nah ini baru tahu ada cerita nih. Itu. Jadi karena sifat PMK ini tidak menular ke manusia, daging itu bisa dimakan hanya dengan perlakuan. Apa perlakuannya? Kan gitu. Yaitu tadi kalau dagingnya tidak dimasak hari ini, itu tinggal dilayukan. Dilayukan itu digantung seperti daging domba munrek di sate kan gitu, layukan. 1 malam itu virusnya mati. Kalaupun juga tidak dilayukan, masukkan aja ke freezer. Jadi kalau dalam bentuk
sudah seperti es gitu, Frozen itu ya? frozen, mati juga kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dikulub, direbus, dijadikan sop juga kan, atau itu aman, mati kok, digoreng, dibakar juga aman. Ya. Nah jadi itu yang pertama ya, dalam artian bahwa aman untuk dikonsumsi Ya. dan tidak akan menular. Jadi disosialisasikan oleh dokter hewan, kan pasti nurut ya, urang oge ari ka dokter mah kudu kieu kudu kieu. Nah sarua dokter hewan juga kan mereka punya kapasitas untuk Ya. Kemudian yang keempat, si para petugas pendamping ini juga petugas kesehatan mendampingi masyarakat di lapangan. Yaitu tadi mau kurban, mau penanganan PMK, kan beda. Peternak juga kalau yang datangnya dokter hewan mah oh ya nurut. Ya. Kadang-kadang maranehna teh sok cenah kumaha ceuk urang we gitu. Enggak, padahal mah itu dilakukan. Nah, itu yang dilakukan yang kemarin dilepas oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Ya. Jadi penanganan PMK dan termasuk juga untuk monitoring pemeriksaan hewan-hewan yang akan dijadikan kurban. Itu Kang Idi. Oke, apakah ada titik-titik khusus Pak yang mendapatkan perhatian khusus untuk monitoring dan sebagainya menjelang Idul Kurban Ya. ini? Yang monitoring yang memang dilakukan adalah sekarang ke para penjual hewan kurban. Kan sekarang sudah mulai berjamur ya tuh, di mana-mana kan. Ya. Karena memang kita menghimbau kepada para pedagang ini, kalau dia memasukkan hewan kurban dari daerah hijau, dari luar provinsi, itu jangan terlalu lama. H-7 mereka baru bisa masuk. Dari luar provinsi misalnya. Ya. Kemudian dia kirimkan hewannya kepada yang membeli DKM, di masjid, di mana-mana kan gitu. Itu H-1 supaya besoknya langsung dipencit kan gitu. Jadi jangan terlalu lama karena khawatir tadi. Kan kita nggak pernah tahu orang siapapun juga yang datang, dia pernah datang ke peternakan yang itu bisa carrier lagi kan gitu. Itu satu yang pertama. Kemudian kedua adalah titik yang kita sekarang sedang fokuskan adalah peternakan sapi perah. Kenapa sapi perah? Karena sapi perah itu sekarang yang paling banyak. Jadi dari jumlah yang tertular itu sekitar 60%-an itu di sapi perah. Dari 27.000 itu Pak? Dari 27.000 itu. Tapi ada tingkat kesembuhan 30% kan dari 27.000. Nah, kenapa kemudian sapi perah? Sapi perah itu tipikal kandangnya juga koloni, berdekatan dengan rumah, dengan peternakan kan gitu. Nah, makanya itu yang kemudian diberikan vitamin, obat supaya mereka kuat. Dan produksi susunya jadi berhenti. Jadi kan dua ya, kalau sapi potong mau dipotong ngungkul kan gitu. Ari sapi perah mah dia setiap harinya kan diperes di mana diambil susunya. Kalau biasanya dia 20 liter per ekor per hari, itu sekarang mah hanya sekitar 4 liter. Oke. Jadi cuma drastis 20%. ya Pak ya? Drastis, malah ada kalau yang sudah parah mah bisa sampai dengan 0 liter. Nah, gitu. Jadi Tapi Pak kalau misalnya susu itu yang diperah dari hewan yang terkena PMK itu aman. aman Pak? Aman. Daging aman, produk susu juga aman, kemudian olahan juga aman. Udah. Jadi saya buktikan dan selama ini saya makan. Sosialisasi makan sate saya sudah lakukan dengan Pak Menteri waktu itu di mana, di Sate Marangi, di Purwakarta, aman-aman dan mungkin udah hampir 1 bulan sehat-sehat kan gitu. Jadi jangan khawatir lah. Kemudian juga udah ada tips, kemudian apapun juga sosialisasi bahwa yang namanya produk hewan, khususnya daging gitu dan kemudian susu itu aman. Oke. Nah, kalau misalnya ini Pak, jelang Idul Adha ini, tadi masih ngobrolin Idul Adha nih atau Idul Kurban, ini bagaimana sih Pak ketersediaan hewan kurban di Jawa Barat Pak sekarang ini? Ya, jadi kalau kita melihat data dari kabupaten kota, sementara ini memang masih ada kekurangan, khususnya untuk sapi dan kambing. Kalau domba kita berlebih, karena sentranya domba di Indonesia adalah di Jawa Barat. Kalau sapi memang kita kebutuhannya adalah dari biasanya Jawa Tengah, Jawa Timur, karena sekarang mereka sudah wabah. Jadi kan lalu lintasnya udah diberhentiin tuh, karena dia daerah merah. Kita datang sekarang dari daerah hijau, dari Bali. Nah, itu yang kemudian kita butuhkan. Kemudian juga udah ada tips, kemudian apapun juga sosialisasi bahwa yang namanya produk hewan, khususnya untuk sapi, itu aman. Jadi jangan khawatir lah. Kemudian juga udah ada tips, kemudian apapun juga sosialisasi bahwa yang namanya produk hewan, khususnya untuk sapi, itu aman. Jadi kan lalu lintasnya udah diberhentiin tuh, karena dia daerah merah.
kemudian dari NTT. Nah itu sudah mulai masuk dengan catatan tadi H-7 mereka masuk kan gitu. Kemudian ke mana? Ke tempat-tempat penampungan, kemudian nanti untuk distribusinya H+1. Kalau kambing biasanya sama, kita pun juga dari daerah-daerah timur, hanya domba lah. Itu pun juga kekurangannya tidak terlalu banyak kok, mungkin sekitar 20%-an. Saya rasa pas nanti H-7 mah insya Allah kebutuhan hewan ternak di Jawa Barat terpenuhi. Alhamdulillah. Jadi aman ya wargi Jabar ya. Nah mungkin Pak boleh wargi Jabar dikasih tips and trick mungkin bagaimana untuk wargi Jabar yang ingin tetap berkurban di wabah PMK ini Pak. Oke, jadi yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Jawa Barat bahwa betul di Jawa Barat wabah PMK ini ada. Dan tadi itu saya sudah sampaikan bahwa sudah 25 kabupaten kota. Tapi masyarakat tolong tenang karena pemerintah sudah hadir. Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil sudah memerintahkan khususnya kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk mengawal dan tidak mau ada chaos di dalam rangka kurban ini. Nah untuk itu kita sudah melakukan upaya baik itu dengan kabupaten kota, dengan unsur-unsur yang terkait, khususnya tadi PDHI dengan ASOHI, juga dengan GKSI kita melakukan upaya-upaya untuk supaya lokalisir. Jadi PPKM mikro lah. Jadi SAMI PPKM mikro bahwa tolong kabupaten kota jaga desanya, jaga kecamatannya. Karena kalau penyebaran secara desa dan kelurahan kita itu hanya 10%. Jadi kalau jumlah desa kelurahan 6.000, kita baru 600 desa. Dan kita berharap berhenti di situ. Udah tidak nambah lagi. Dan insya Allah dengan kami tambahan anggaran untuk obat-obatan, vitamin dan macam-macam, kita sudah lakukan pengadaannya, kita sudah distribusikan ke kabupaten kota, masyarakat insya Allah aman. Vaksin pun juga akan terus berdatangan dari kementerian dan itu pun juga kita sudah lakukan. Yang penting kalaupun juga butuh misalnya informasi ataupun juga kekhawatiran ada kasus di lapangan, bisa menghubungi dinas yang membidangi peternakan di kabupaten kota ataupun juga ke hotline center kami yaitu di 0813 9447 8396. Jadi hotline center kita ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Insya Allah kami akan membantu masyarakat Jawa Barat dan menenangkan pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun 2022 ini. Itu Kang. Oke, luar biasa. Ini whole package information yang didapat dari Pak Kadis luar biasa sekali. Jadi ada hotline-nya juga dan tentunya juga ada poskonya juga ya Pak ya. Ada poskonya juga. Ini sampai hari Minggu juga kerjanya ya. Pokoknya Sabtu Minggu kita masih ada. Jadi kalaupun juga mau tanya mau apapun juga mangga silahkan. Dan semua data itu satu data dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional. Jadi kalau teman-teman di kabupaten kota mau ini itu tinggal tanya kabupaten kotanya, tinggal tanya ke juga pemerintah provinsi. Insya Allah Idul Kurban tahun 2022 walaupun juga di masa PMK aman dan kemudian juga akan lancar. Alhamdulillah, terima kasih. Tentunya ini sudah membuat regreg Pak wargi Jabar ya Pak ya yang ingin berkurban tentunya dengan wabah PMK ini jadi tidak usah khawatir, semuanya aman dan terkendali di Jawa Barat. Terima kasih Pak Arifin, luar biasa sekali sharing kita di podcast Juara ini. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak dengan topik-topik lainnya. Ini luar biasa sekali dan wargi Jabar, demikianlah podcast Juara Jabar Prof Bersuara dan tentunya juga jangan lupa untuk menyaksikan podcast Juara di episode selanjutnya dengan isu-isu yang menarik tentunya seputaran Jawa Barat. Kalau begitu saya Yudi Reven dan Pak Arifin Sujayana pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Rampes. Podcast Juara Jabar Prof Bersuara.